Oke, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi terkait dengan mata kuliah olahraga dan rekreasi, di mana teman-teman telah mendapatkan beberapa materi dari para dosen pengampu yang lain, di mana teman-teman telah mengetahui apa itu gaya hidup, apa itu aktivitas fisik, apa itu olahraga dan rekreasi. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang analisis sosial, yang menurut kami para dosen pengampu bahwa analisis sosial merupakan salah satu materi yang penting dan perlu diketahui oleh teman-teman mahasiswa yang mengambil mata kuliah olahraga dan rekreasi. Nah, materi analisis sosial merupakan salah satu materi yang sangat membantu teman-teman dalam nanti menyelesaikan tugas atau proyek yang menjadi bagian penting utama dalam beberapa proyek penting di mata kuliah MDU olahraga dan rekreasi yang perlu teman-teman selesaikan sepanjang satu semester ke depan saat teman-teman mengambil mata kuliah olahraga dan rekreasi. Nah, pada materi analisis sosial di sini saya membagi menjadi 4 poin penting yang menurut saya perlu saya jelaskan kepada teman-teman mahasiswa untuk dapat teman-teman pahami, sehingga nanti bisa sedikit memberi masukan atau referensi buat teman-teman dalam menyelesaikan proyek teman-teman. Nah, 4 materi tersebut, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian analisis sosial. Yang selanjutnya nanti saya akan sebutkan ansos, itu yang menjadi topik pertama yang akan kita bahas. Kemudian yang kedua, ruang lingkup ansos atau analisis sosial. Kemudian yang ketiga, teori-teori analisis sosial. Dan yang terakhir atau yang keempat nanti adalah langkah-langkah analisis sosial. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian analisis sosial, saya ingin menjelaskan dulu kepada teman-teman mahasiswa apa yang dimaksud dengan analisis. Di sini saya akan bertanya, apa itu analisis? Nah, menurut beberapa referensi yang saya baca, termasuk saya melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada beberapa pengertian yang dapat diartikan sebuah analisis. Nah, yang pertama adalah menyelidiki. Dalam menyelidiki suatu peristiwa tertentu atau fenomena tertentu, itu dapat diartikan sebuah proses analisis. Jadi menyelidiki merupakan bagian atau dapat diartikan sebuah proses analisis. Apa yang akan diselidiki di sana, itu yang tentunya nanti di akhir akan saya jelaskan apa itu yang harus kita tentukan objeknya tersebut. Kemudian selain menyelidiki, apa arti lain dari analisis? Ada yang disebutkan juga dengan menguraikan. Dapat diartikan dengan menguraikan sesuatu, di mana kita atau teman-teman dalam melakukan analisis tentu ada proses penguraian hal-hal atau poin-poin detail untuk mengetahui fenomena atau peristiwa tertentu untuk dapat kita pahami. Yang selanjutnya, analisis juga bisa disebut berupa dugaan atau sebuah hipotesis. Nah, dugaan yang dimaksud adalah itu belum tentu benar ataupun salah. Nah, bagaimana bisa kita mengetahui dugaan atau hipotesis itu benar atau salah? Dugaan itu perlu diuji. Nah, kenapa dugaan atau hipotesis merupakan bagian dari analisis. Kemudian yang selanjutnya saya menyebutnya resep. Analisis itu seperti membuat resep. Misalnya seorang dokter dalam menyusun sebuah resep obat yang diberikan, terus mendiagnosa sebuah penyakit, itu tentu ada proses analisis di sana. Dan menurut saya resep itu merupakan bagian dari analisis. Yang selanjutnya adalah membaca. Nah, dengan banyak membaca, dengan mencari referensi-referensi, otomatis kita akan memperoleh informasi. Nah, dan membaca merupakan salah satu proses analisis. Kemudian yang terakhir adalah teori. Nah, analisis membutuhkan teori-teori. Teori mana yang sesuai dengan apa yang akan dianalisis. Nah, di ini ada beberapa poin yang menurut saya bagian dari sebuah analisis. Nah, selanjutnya kita lanjut pada pengertian analisis sosial. Apa itu analisis sosial? Analisis sosial merupakan usaha untuk menganalisis suatu keadaan atau masalah secara objektif.
Analisis sosial diarahkan untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai situasi sosial dengan menelaah kaitan-kaitan historis, struktural, dan konsekuensi masalah. Analisis sosial akan mempelajari struktur sosial, mendalami fenomena-fenomena sosial, kaitan-kaitan aspek politik, ekonomi, budaya, dan agama, sehingga akan diketahui sejauh mana terjadi perubahan sosial, bagaimana institusi sosial menyebabkan masalah-masalah sosial, dan juga dampak sosial yang muncul akibat masalah-masalah sosial. Nah, ini sedikit pengertian dari analisis sosial. Selanjutnya, ruang lingkup analisis sosial. Pada dasarnya, semua realitas sosial dapat dianalisis. Namun, dalam konteks transformasi sosial, maka paling tidak objek analisa sosial harus relevan dengan target perubahan sosial yang direncanakan sesuai dengan perubahan. Di sini saya membagi menjadi 3 ruang lingkup analisis sosial. Yang pertama adalah masalah sosial. Masalah sosial seperti kemiskinan misalnya, pengangguran, kriminalitas, kesehatan, dan lain-lain, itu adalah sesuatu yang bisa dianalisis. Nah, yang kedua adalah sistem. Sistem sosial. Sistem sosial seperti apa yang dimaksud? Sistem sosial yang dimaksud adalah seperti tradisi pada komunitas atau masyarakat tertentu, atau usaha kecil ataupun menengah, ataupun sistem pemerintahan pada suatu komunitas masyarakat, atau sistem pertanian, atau sistem layanan kesehatan misalnya, atau sistem fasilitas olahraga, atau tempat wisata, tempat rekreasi, dan sebagainya. Nah, itu merupakan beberapa ruang lingkup analisis sosial yang dimaksud dalam sistem sosial. Yang ketiga yaitu lembaga-lembaga sosial seperti sekolah, layanan rumah sakit, lembaga pedesaan, ataupun kebijakan-kebijakan pemerintah seperti dampaknya yang lagi ramai di akhir-akhir ini, yaitu kenaikan BBM. Kemudian ada dampak dari perlakuan perubahan sebuah undang-undang. Nah, itu adalah ruang lingkup analisis sosial yang saya rasa bisa dianalisis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori sosial. Nah, teori sosial merupakan refleksi dari sebuah pandangan dunia tertentu yang berakar pada positivisme. Menurut Anthony Giddens, secara filosofis terdapat 2 macam analisis sosial. Yang pertama, analisis institusional, yaitu analisis sosial yang menekankan pada keterampilan dan kesetaraan aktor yang memperlakukan institusi sebagai sumber daya dan aturan-aturan yang diproduksi terus-menerus. Kemudian yang kedua, analisis perilaku strategis adalah analisis sosial yang memberikan penekanan institusi sebagai sesuatu yang diproduksi secara sosial. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah analisis sosial. Yang pertama adalah objek. Bagaimana kita sebelum melakukan analisis sosial, yang pertama harus kita tentukan adalah memilih dan menentukan objek apa yang akan dianalisis. Yang kemudian kedua adalah data, pengumpulan data atau informasi penunjang. Kemudian yang ketiga adalah identifikasi dan analisis masalah. Kemudian langkah yang keempat adalah mengembangkan persepsi. Kemudian yang kelima adalah menarik sebuah kesimpulan. Nah, yang pertama, memilih dan menentukan objek analisis. Pemilihan sasaran masalah harus berdasarkan pada pertimbangan rasional. Dalam arti realistis, yang dianalisis merupakan masalah yang memiliki signifikansi sosial dan sesuai dengan visi atau misi dalam suatu lembaga atau organisasi. Yang kedua, pengumpulan data atau informasi penunjang. Untuk dapat menganalisis masalah secara utuh, maka perlu didukung dengan data dan informasi penunjang yang lengkap dan relevan, baik melalui dokumen media massa, kegiatan observasi maupun investigasi langsung di lapangan. Recheck data atau informasi mutlak dilakukan untuk menguji validitas data tersebut. Yang ketiga adalah identifikasi dan analisis masalah, merupakan tahap menganalisis objek berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Pemetaan beberapa variabel seperti keterkaitan aspek politik, ekonomi, budaya, dan agama dilakukan pada tahap ini. Melalui analisis secara komprehensif, diharapkan dapat memahami substansi masalah dan menemukan saling keterkaitan antara aspek.
Kemudian yang keempat adalah mengembangkan persepsi. Nah, setelah diidentifikasi berbagai aspek yang mempengaruhi atau terlibat dalam masalah, selanjutnya dikembangkan persepsi atas masalah sesuai cara pandang yang objektif. Pada tahap ini akan muncul beberapa kemungkinan implikasi konsekuensi dari objek masalah, serta pengembangan beberapa alternatif sebagai kerangka tindak lanjut. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Pada tahap ini telah diperoleh kesimpulan tentang akar masalah, pihak mana saja yang terlibat, pihak yang diuntungkan atau dirugikan, akibat yang dimunculkan secara politik, sosial dan ekonomi, serta paradigma tindakan yang bisa dilakukan untuk proses perubahan sosial. Nah, yang terakhir sedikit saya jelaskan tentang beberapa teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah observasi. Observasi dengan panca indera. Saat observasi tidak boleh merusak sikap alamiah. Yang kedua adalah wawancara. Alat utama dalam wawancara adalah mulut. Sampaikan apa yang hendak ditanyakan, dengarkan apa yang dijawab. Dan yang ketiga adalah dokumentasikan apa yang diobservasi dan proses wawancara agar data yang diperoleh sesuai dengan nyatanya dan menghindari tafsiran-tafsiran lain. Nah, kemudian yang terakhir, dalam melakukan pengumpulan data dibutuhkan pengetahuan tentang waktu, kapan dan di mana saat pengambilan data itu dilakukan. Nah, itu mungkin sedikit yang bisa saya jelaskan terkait dengan analisis sosial, dan saya rasa semoga bermanfaat dan dapat membantu teman-teman dalam menyelesaikan tugas teman-teman. Terima kasih.